Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membela kaum ibu-ibu atau kaum mama atau kaum yang sudah menikah ya. Mengenai pasal 279 KUHP yang mana dalam undang-undang tersebut seorang suami harus meminta izin ke istrinya, ke istri sahnya jika ingin berpoligami. Kemarin saya membuat status atau membuat pencerahan hukum di status WA. Namun banyak teman-teman yang menantang ya yang membantah atau mengkomen yang enggak ya. Katanya hapuslah pesannya itu bertentangan dengan hukum Islam dan seterusnya. Bahkan yang mengasih dalil ini hukmu illa lillah, katanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah dan seterusnya. Pokoknya ujian bagi seorang lawyer, advokat yang lulusan pesantren, yang teman-temannya pesantren yang ngaji Al-Qur'an itu mereka masih menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah dan seterusnya. Padahal saya juga penghafal Quran ya, soalnya mereka nggak ngerti juga bagaimana proses pembuatan undang-undang. Oke, lanjut saja yang ingin saya bahas yaitu pasal 279 KUHP. Yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya suami dapat dipenjara 7 tahun jika poligami tanpa izin istri pertama atau istri sah pertama. Ini teman-teman kemarin banyak yang membantah karena dalam Islam secara spesifik tidak mengatur, katanya tidak mengharuskan izin suami. Memang tidak mengharuskan izin istri yang pertama. Tapi mudaratnya lebih besar ya. Apalagi bawa-bawa nama sunnah ya. Yang namanya sunnah itu sunnah poligami. Nabi dan para sahabatnya itu memberitahu istri yang pertama. Jadi jangan diam-diam. Pertanyaannya, memberitahu itu sama nggak dengan izin? Atau izin pertama dengan tercatat tulis tangan dan materai ya. Kenapa harus tercatat atau bermaterai oleh istri pertama? Biar dicatatkan di KUA setempat ya. Dan kenapa harus minta izin dalam peraturan itu? Atau kalau dalam Islam memberitahulah kalau benar-benar ingin mengikuti sunnah Nabi ya. Karena biar tidak terjadi konflik. Misalkan kalau tanpa sepengetahuan istri pertama, misalkan suaminya meninggal. Nah, ada anak dari istri pertama dan ada anak istri dari kedua, sedangkan istri yang pertama tidak tahu. Bagaimana cara pembagian hartanya? Istri yang pertama nggak mungkin mengizinkan istri yang kedua yang tidak sah menurut undang-undang atau negara untuk mendapatkan warisnya. Begitupun anaknya. Dan tidak saling mengenal antara anak dan keluarga istri pertama istri kedua. Kan ini kan terjadi konflik dalam hukum. Yang kedua, mungkin bisa jadi timbul kebohongan. Misalkan nih, suaminya izin ngisi kajian ke Surabaya misalkan 3 hari. Padahal itu tidak mengisi kajian selama 3 hari, tapi pergi ke istri yang kedua. Jadi membuka ruang-ruang kebohongan. Jadi menurut saya sudah tepat Undang-Undang 279 yang mana suami diharuskan izin istri yang pertama ya. Agar apa sih dalam istilah hukum Islamnya itu darul mafazid muqaddimu ala jalbil masalih ya. Jadi menolak kemungkaran, kebatilan itu lebih diutamakan demi kemaslahatan ya. Jadi daripada kalian yang ngotot-ngotot nggak harus izin, bertentangan dengan undang, harusnya izin, memberitahu istri pertama, ya, agar tidak terjadi kebohongan-kebohongan di kemudian hari, atau tidak jadi konflik atau perpecahan dalam rumah tangga tersebut ya. Jadi yang ngotot-ngotot eh, tidak harus izin, emang dalam Islam tidak harus izin, tapi harus memberitahu sebagaimana sunnah Nabi ya. Jadi kalau sedikit-sedikit sunnah Nabi, ngikutin sunnah Nabi poligami ya, ngasih tahu istri pertama.
Dan kalau mau poligami, kalau pengen persis banget, istri pertama harus meninggal dulu, karena Siti Khadijah meninggal baru Nabi Muhammad SAW baru berpoligami. Mau istri pertama meninggal dulu berpoligami kalau benar-benar membawa-bawa sunnah kalian ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi ibu-ibu tenang, tidak usah ini. Suamimu jika berpoligami nikah secara diam-diam tidak izin sama ibu, bisa dijerat pasal 279 KUHP, penjaranya 7 tahun, dan bagi pelakornya juga bisa dijerat 7 tahun juga berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, kalau nggak salah nomor 4 2016 ya. Jadi ibu-ibu tenang di sana ya, nggak usah khawatir suaminya nikah lagi. Kasih tahu aja video ini atau undang-undang 279 itu, karena negara kita kan negara hukum ya, negara kita negara hukum. Oke, cukup itu saja pencerahan pada siang atau menjelang siang ini. Jangan lupa di follow teman-teman semua. Jika ada yang mau ditanyakan, butuh bantuan hukum, seterusnya di chat aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.